Sambil kita bicara sehat, teman-teman yang kurang sehat, mudah-mudahan dengar nanti rekaman recording. Ya, jadi sehat itu apakah kita akan diskusi sedikit apakah sehat itu sama dengan tidak sakit? Nah, ini ada fakta dari WHO bahwa dari 100% eh, populasi ternyata yang sehat benar-benar sehat itu adalah 10%. Tapi yang sakit cuma 20%. Berarti ada 70% disebut sub health. Jadi dalam kondisi tidak jatuh sakit tapi belum sehat sempurna. Betul. Kira-kira banyak ini yang kadang-kadang mudah lelah ya. Kita cuma lelah, kita anggap sesuatu yang ya begitu-begitu aja. Sembelit masuk, pandangan kabur siapa tadi? Pandangan self helpnya termasuk overweight dan mendadak pandangan. Nah, sehat itu ada beberapa poin penting. Bahkan kalau dari Kemenkes sendiri, sehat itu ada yang dikatakan jika sehat itu termasuk fisik, sosial, dan juga jiwa. Kalau ini semuanya terpenuhi, kita bisa dikatakan sejahtera. Apakah ada yang sudah merasa sejahtera? Bagus. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita merasa sehat. Nah, kalau yang jiwa terganggu mungkin Mas Aher. Kang Aher untuk itu. Jadi, nah beberapa gejala tidak sehat jiwa ya kita sudah cukup tahu lah ya. Tapi prinsipnya bahwa kesehatan itu supaya bisa sejahtera keseluruhan jiwa juga adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini sedikit garis besar aja bahwa untuk sesuatu pola untuk mendapatkan hidup sehat kita perlu suatu lifestyle yang sehat juga. Itu ada paling enggak 6 poin ini. Aktivitasnya sehat, stresnya bisa dikontrol, terus tidurnya baik, makannya juga yang baik, pola pikirnya dijaga baik. Nah, apa saja tips-tipsnya? Maka untuk kita bisa menua dengan elegan, kenapa kita harus bahas? Karena kita nggak tahu ya kapan kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi selama kita di dunia ini, kita bukan cuma pengen umur yang panjang, tapi kita juga berbicara health span. Jangan sampai kita punya sedikit seperti yang di atas. Umur misalnya 70, 80, tapi entah 10 tahun atau 5 tahun terakhirnya kita ada dalam sakit yang mengganggu aktivitas. Kita pengennya ya sehat, ya walafiat sampai di akhir. Setuju? Tidak setuju? Amin. Kalau kita lihat di Indonesia, harapan hidup, ya ini sengaja kecil-kecil biar teman saya yang lihat. Ini bukan supaya teman-teman merasa tidak sejahtera, tapi ini contekan khusus buat saya. Angka harapan hidup Indonesia rata-rata 8 sampai 75. Nah, kita ingin di usia-usia di atas 60-an itu kita tetap sehat. Ada telepon. Nah, salah satu tips untuk kita tetap Pak Ketu ini gimana Pak Ketu? Dia agak-agak oh, pointer pakai ini. Oh, pakai pointer. Oh iya. Yang mana tadi yang dipencet? Oh, iya sih. Oh, set. Ah, sip. Oke. Ya.
Seperti tadi yang sudah diucapkan, motivasi atau pola pikir sehat itu tips nomor satu. Jadi ya sudah baik banget kalau tadi teman-teman merasa, oh saya nggak merasa tidak sejahtera kok, sejahtera-sejahtera aja. Benar, itu yang nomor satu perlu kita selalu tingkatkan untuk selalu termotivasi, untuk selalu berusaha untuk sehat. Pikiran positif penting. Kemudian, nah, ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin buat kita-kita yang usianya sudah di atas 40. Nah, bukan ininya ya, ini tulisannya. Jadi dikit ya. Yes, kenapa gambar ini harus dilihatin? Nanti kita bahas bahwa eh, sehat itu memang sangat eh, ada korelasinya dengan masa otot ya. Nah, kita mulai tips kedua adalah makanan sehat. Kita semua pasti udah tahu. Gizi seimbang itu cukup protein, karbohidrat, pas sambil lihat-lihat. Sambil melihat, waduh, hari ini cheat day, baiklah, lanjut. Nah, jadi akan langkah baiknya untuk kita keluar dengan elegan, kita sudah memulai suatu healthy. Dan jadi sangat-sangat pertimbangkan bagaimana proporsi makanan kita. PR utamanya adalah kadang-kadang kita, utamanya pada usia-usia seperti kita, banyak yang kurang banget protein. Jadi pelajarilah teman-teman asupan proteinnya. Hari ini mungkin nggak dibahas, nanti kita bahas di lain waktu. Nah ini pertahankan berat badan ideal, prinsipnya sih nggak terlalu susah. Untuk berat badan yang ideal, kita perlu perhitungkan energi masuk dan energi keluar. Kalau energi keluar terlalu banyak, berat badan kita turun. Energi masuk terlalu banyak, berat badan kita naik. Ini prinsipnya sederhana aja, tapi memang praktisnya kadang-kadang ya agak sulit. Tapi ini bisa dipelajari. Nah, langsing. Kenapa langsing selalu dibahas? Karena kalau ini saya takut. Jadi gambarnya bapak-bapak. Kayaknya no debat. No debat kalau tubuh yang langsing identik dengan lebih sehat. Tapi terlalu langsing juga kadang-kadang kurang sehat. Tapi kita harus lihat mana yang proporsional. Kalau ada yang ingin goalnya turun berat badan, turunkanlah, jangan terlalu banyak. Kalori defisitnya 500 aja. Ini minimal ya, teman-teman. Kalau sampai di bawah ini nanti kita metaboliknya jadi uh, turun, akhirnya malah kurang sehat juga. Ini cuma info, bukan untuk diikuti. Ini info untuk diketahui aja, jangan diikutin hari ini. Silakan lanjut. Ini ya, besok aja teman-teman, besok aja. Diet mulai besok, jangan sekarang. Nah, tips berikut adalah untuk selalu aktif. Aktif itu termasuk olahraga. Apakah kalau tidak olahraga tidak aktif? Enggak juga. Jadi kita selalu membakar kalori dalam setiap kegiatan. Ada yang namanya, ada yang, betul, ada. Jadi kalau mau turun berat badan dengan tidur, maka pola makannya harus 50 kalori aja berkali. Dijamin dulu. Ada angkanya, teman-teman. Ada angkanya. Jadi, nah, karena semua activity akan membakar kalori. Nah, benar. Menyenangkan. Itu kalau mau 800,
yang dibakar 85 jomplang. Jadi kita pertimbangkan ini juga. Makan sepanjang ya. Habis makan berenang 500. Nah, gitu. Tapi sekarang anjurannya dibalik. Berenang dulu, baru makan. Jadi berenang bakar, makan bakar juga. Nah, terus kalau yang dimakan protein, bakar lagi lebih banyak. Nah, itu nanti tips and trick di event berikut. Nah, nah ini baru ibu-ibu ya. Ini baru ibu-ibu. Ini untuk memotivasi bahwa olahraga itu penting. Tapi aktivitas itu nggak cuma olahraga. Ini juga tadi ya, ini aktivitas non-exercise activity juga termasuk membakar kalori. Kalau yang disebut exercise itu dia adalah sesuatu yang terjadwal, spesifik, bisa dilakukan gitu ya. Prinsipnya ritmik, aerobik, terkontrol sesuai goal. Goal, ada yang goalnya seperti ini, gas, langsung olahraga. Ada yang ada. Yang penting, nah, ini titipan untuk kita kalau memang ingin berolahraga, ingat umur. Berhenti maksimal 80% dari angka ini. 85%. Coba. Oh, iya. Kita tadi sampai 85%. Nggak boleh lebih dari 15 menit, katanya. Jadi, kalau yang olahraga, kita usia kan puluhan ya. Hitungnya di 40 aja ya. Susah matematiknya. Hah? 45, oke. Berarti angkanya adalah 175. 175 itu 100% dari ganti-ganti maksimal. Nggak boleh kita olahraga sampai 175. Lebih kecil. Kalau yang nggak olahraga udah 175, waduh itu bahaya. Berarti sekitar kita aktiviti yang baik itu di 60%. Maka sekitar 130, 140. Ya, nyampe ya Bu ya. Aktivitas apa tuh Bu? Oh, aerobik. Iya, benar. Itu bagus. Wow. Enggak juga, yang penting masih di 60% dari ini. Ini pertanyaan titipan tadi. Emang udah dititip dari pertanyaan. Ya Bu, gitu Bu. Lebih cepat naik apa lebih lambat naik lebih bagus? Lebih lama lebih bagus. Iya. Terus apalagi kalau aktivitas itu bisa kita pertahankan selama aktivitas di 60% ya. 60% yang banyak orang bilang zona 2. Jadi zona yang bakar lemak. Kalau usia kita di 130-an. Jadi kalau Pak Ketua nih dia lari exercise, pertahankan heart rate 130 30 menit. Nah, itu bakar kalorinya terbaik. Kalau 130 kerasa banget, berarti memang jangan dipaksain. Nah, jangan dipaksain. Mungkin apa level kebugarannya belum sampai di sana. Jadi itu kita harus hati-hati. 60 sampai 100. Ya betul Pak, benar 60 100 ya. Saya konfirmasi sama per menit. 60 sampai 100. Nah, 80 itu baik banget. Tapi Pak Dokter, Normal. kalau ini itu sebetulnya patokan nggak sih? Testing. Ini kan katanya sih kalau kita lebih bagus, Lebih rendah. Iya, iya. Itu ada ya. Kalau untuk atlet ya. Kalau bukan atlet, itu pertimbangan hati-hati juga. Jika olahraga yang rendah, bisa jadi masalah. Tapi kalau memang karena exercise rutin, heart rate-nya di bawah 50, ya, sebenarnya karena bugar. Enggak sengaja saya. Oh, Ini
Soalnya saya kalau bicara depan umum ya salah. Pada ibu-ibu ya. Depan umum deg-degan. Karena satelit saya 80%. Padahal 80. Yes. Ini trik, bukan tips tapi trik. Targetnya, targetnya. Waduh. Oke, ini pertanyaan udah spesifik, tapi sebenarnya kita nggak bisa bilang, oh langkah berapa biar turun berat badan. Tapi tingkatkan secara bertahap. Yang penting ini nih, heart rate-nya di zona 2. Targetnya zona 2. Usia kita di 130-an lah. 130 pertahankan 30 menit itu bakarnya akan cukup banyak gitu. Jadi nggak perlu pikirin berapa langkahnya. Nah, cuman iya, cuman ada yang target kalau ada yang target 8.000 langkah, 10.000 langkah per hari, sebenarnya dia targetnya supaya jumlah kalori terbakar hariannya gitu. Iya betul, betul, benar. Terasa bu? Terasa. Ini kerasa. Merasa iya. Ibu ini bakar kalori kami. Benar. Akhirnya masuk stress management. Nah, betul. Iya. Supaya jumlah langkahnya kan satu hati dua tujuan. Bukan mau pegang, ditarik ya. Sorry. Oh ini ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi maaf. Untuk sehat 50-70. Kalau sudah atlet, Pak Ketu dia mainnya 80 ya. 80 nggak kalau lari sampai berapa Pak Ketu? Itu 80 lebih malah ya. Hampir 90%. Kalau masih itu apa? Standarnya gitu. Standarnya gitu. Ya, untuk performance itu boleh di 80-100 memang. Kalau kita yang kejar sehat 50-70 aja. Jadi kalau tadi kita 175 bagi 2 ya sekitar. Ya benar Bu, 80-an, 80-90 aja udah oke untuk sehat ya. Gitu. Next. Nah, kemudian tips berikut adalah medical check up. Kenapa itu penting, Eki? Contoh, Pak Eki langsung nyontohin hari ini. Iya, tuh. Karena benar karir kita ya. Tapi karir itu tergantung hasil MCU-nya. Benar, benar, benar. Jadi ini beberapa hal. Kalau sudah di usia kita termasuk biasanya paling satu nih sama kolesterol nih. Kolesterol, gula darah, tapi fungsi ginjal, fungsi jantung, Eki tadi dicek masih oke ya, jantung oke, hasil trigliserid serius. Tuh, Eki catatan trigliserid nanti konsul. Udah. Ya, medical check up usahakan minimal setahun sekali untuk usia di atas 40. Kenapa kita lakukan ini semua? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju? Pasti setuju. Terus berikut, istirahat cukup tidur 6 sampai 8 jam. Kenapa ada catatan 23 sampai 03? Jadi ada beberapa prinsip naturopati ya. Itu mengajarkan kita jam 23 ini adalah
healing dari liver. Sampai jam 2 3 belum tidur. Titipannya begitu. Karena kalau liver ke skip, ya liver itu fungsi tubuh ada di liver. Jadi kalau livernya nggak baik, ya tubuh kita juga kedodoran. Jadi tidur 6 jam dan jamnya juga dicatat. Tips berikut adalah immunity. Terima kasih panitia. Makan-makan ya. Ya. Terima kasih panitia sudah mengadakan acara komunitas seperti ini tahun 2 3 kali, maka kita akan lebih sehat dan bisa saling menguatkan. Mungkin itu. Wih, ini bukan saya. Jadi ini sih boleh dijadikan motivasi buat ibu-ibu supaya suaminya seperti ini ya. Dengarnya saya bang. Sebenarnya saya nggak mau ngomong itu, tapi saya tidak. Baiklah, terima kasih. Healthy, happy, and healthy. Titipan tadi, cuman ini nggak tahu pada masuk nggak ya dari kelas 22. Ini boleh nggak katanya di-share ke eksternal? Ya jangan dulu, kan kita bawa itu aja. Tapi ini promonya sekarang. Eh, ini kemarinnya Pak Ketua terima kasih udah bisa hadir. Mungkin teman-teman lain kalau ada yang sempat hadir, saya dan beberapa teman dokter sih berusaha melakukan konsorsium dokter sehat. Kegiatan-kegiatannya ada yang untuk calon haji ini, tapi tahun ini kami tidak sempat karena mepet banget ya. Tapi kalau ada kegiatan lain-lainnya nanti kita akan usahakan pendampingan. Kemarin for diabetes ini akan segera mulai untuk waktu dalam Ramadan kemarin kita sebulan penuh. Terus untuk teman-teman dokter, ya mudah-mudahan lah. Ini kemarin yang pasti Ramadan. Jadi nanti saya share-share kalau ada event-event berikut. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut. Enggak, buat semua. Iya, gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh Dokter Ahmad Baruna. Itu tas resiko ya. Ini betul. Saya belajar dari Bang. Ya. Sambil mulai dia Saya lempar masalah. Ada yang menjelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. X apa tuh? Activity. Oh, itu program. Jadi kayak 6 aspek tadi, ya, pola makan, pola aktivitas, gitu banyak. Pola hidup ya, atas. Betul. Ya, in general sih, tapi ada yang spesifik misalnya diabetes. Karena kalau usia-usia kita gangguan metabolik kan yang